Iran akan tetap memblokir Selat Hormuz yang merupakan jalur pelayaran minyak tersibuk dunia. Hal tersebut dikatakan pemimpin tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khamenei, dalam sebuah siaran televisi pemerintah Iran. Namun Khamenei tidak tampil langsung. Dalam pesan publik pertamanya, Mojtaba mengatakan Iran harus memanfaatkan daya tawar agar bisa terus menutup Selat Hormuz. Karena kawasan tersebut merupakan titik di mana posisi musuh amat rentan. خواست توده‌های مردم ادامه دفاع مؤثر و پشیمان کننده است. همچنین قطعاً همچنان از اهرم مسدود کردن تنگه هرمز باید استفاده شود. در مورد گشودن جبهه‌های دیگری که دشمن در آن تجربه ناچیزی دارد و به شدت در آن آسیب پذیر خواهد بود، مطالعاتی صورت گرفته است و فعالسازی آن در صورت استمرار وضع جنگی و بنابر رعایت مصالح صورت خواهد گرفت. Mojtaba memberikan pesan publik perdananya setelah terpilih sebagai pemimpin tertinggi Iran. Mojtaba menggantikan ayahnya Ayatollah Ali Khamenei yang tewas karena serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Korps Garda Revolusi Iran kembali menargetkan kapal tanker Amerika Serikat di perairan Irak. Serangan tersebut menewaskan 1 awak kapal. Dua kapal tanker yang rusak parah terlihat terbakar di perairan Irak setelah diserang pada Rabu malam waktu setempat. Otoritas pelabuhan Irak menyebut serangan dilakukan oleh perahu yang membawa bahan peledak. Dalam insiden ini, 1 awak kapal dilaporkan tewas, sementara 55 orang lainnya berhasil diselamatkan. Serangan ini menandai eskalasi terbaru dalam pangkalan serangan Abalsan Iran yang berdampak pada jalur distribusi energi di kawasan Timur Tengah. Tidak hanya kapal tanker milik Amerika Serikat yang diserang militer Iran, sebuah kapal kargo milik Thailand yang melintasi Selat Hormuz juga diserang oleh militer Iran. Sebanyak 3 awak kapal terombang-ambing di Selat Persia di perahu penyelamatan menunggu pertolongan. Perang di Timur Tengah belum juga mereda. Pangkalan militer Prancis di Erbil, Kurdistan, Irak telah dihantam serangan drone. Akibat serangan itu, 6 tentara Prancis dilaporkan terluka dan 1 orang tewas dan sebuah helikopter rusak. Sebuah rekaman video amatir menunjukkan kobaran api pasca serangan drone milik Irak yang menargetkan pangkalan militer gabungan tentara Prancis. Fasilitas militer ini terletak di dekat Bandara Erbil, wilayah utara Irak. Akibat insiden serangan dilaporkan sebanyak 6 tentara Prancis terluka dan 1 orang tewas. Tentara Iran telah melancarkan serangkaian serangan ratusan rudal yang menargetkan sejumlah fasilitas militer dan keamanan strategis milik Israel. Salah satu sasaran utama yakni markas besar Shin Bet, lembaga keamanan internal Israel. Militer Iran menyatakan beberapa drone telah diarahkan ke berbagai titik penting. Salah satunya markas besar Shin Bet yang dikenal sebagai pusat operasional utama bagi aparat keamanan domestik Israel yang bertugas mengkoordinasikan berbagai kegiatan intelijen dan keamanan internal. Markas Shin Bet memiliki peran penting dalam melindungi pejabat tinggi negara serta menjaga keamanan infrastruktur vital di wilayah Israel. Serangan ratusan rudal terhadap markas lembaga tersebut sebagai bagian dari operasi militer yang sedang berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Israel.
Sebuah bangunan permukiman di Teheran, Iran hancur akibat serangan yang diluncurkan Amerika Serikat dan Israel. Dari puluhan keluarga, banyak jenazah mereka yang belum kunjung ditemukan. Rasa duka menyelimuti ketika sebuah boneka ditemukan di bawah puing-puing di Teheran. Sementara tim penyelamat masih terus berupaya menggali puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan udara Amerika Serikat dan Zionis Israel tersebut. Serangan tersebut dilaporkan menargetkan bangunan tempat tinggal di daerah tersebut, menghancurkan setidaknya 2 blok apartemen dan menyebabkan puluhan orang tewas dan terluka. Korban jiwa atas serangan ini dilaporkan mayoritas dari kalangan warga sipil. Tercatat ada sekitar 40 hingga 50 keluarga yang tinggal di kompleks perumahan tersebut. Usai serangan, banyak jenazah dari mereka yang masih juga belum ditemukan. Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya mengkaji sejumlah opsi penghematan guna antisipasi lonjakan harga minyak imbas dari membaranya perang di Timur Tengah. Salah satu yang dipertimbangkan ialah penerapan work from home yang sebelumnya pernah diterapkan di masa pandemi COVID-19. Kita hadapi perkembangan yang terjadi secara global di kawasan Eropa dan Timur Tengah, dan ini tentunya memberi dampak kepada kita karena akan mempengaruhi harga BBM. Harga BBM juga bisa mempengaruhi harga makanan. Kita alhamdulillah sudah mengamankan masalah pangan yang mendasar. Masalah BBM kita sebenarnya sudah punya rencana-rencana, ini akan kita akselerasi, ya. Tapi tentunya kita juga sekarang harus melakukan langkah-langkah yang proaktif. Dalam arti kita harus melakukan penghematan konsumsi BBM. Ya, kita tidak bisa menganggap bahwa apapun terjadi kita aman, ya kita bersyukur kita aman, tapi kita tidak ada upaya untuk mengurangi konsumsi BBM kita. Banyak negara sudah melakukan langkah-langkah. Mungkin Seskap, ada Seskap? Oh, ada slide untuk memberitahu berapa langkah ini. Langkah Pakistan, ya. Ini hanya sebagai perbandingan. Jadi mereka menganggap ini sudah kritis, jadi dikatakan critical measures. Seolah bahwa ini bagi mereka seperti kita dulu waktu COVID. Mereka melaksanakan work from home, kerja dari rumah untuk semua kantor, pemerintah maupun swasta. 50% bekerja dari rumah. Kemudian hari kerja mereka potong hanya menjadi 4 hari. Ini hanya contoh, ya. Ini contoh. Maksud saya, ini ada berapa hari, saya kira kita bisa mengkaji masalah ini, ya kan? Saya kira kita juga harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan. Saya percaya 2-3 tahun kita akan sangat kuat, tapi kita harus hemat konsumsi. Kementerian Luar Negeri menyebut evakuasi WNI di Iran berlanjut dalam gelombang kedua. Sebanyak 34 WNI dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Jumat sore dan Sabtu. Kemudian untuk evakuasi tahap kedua tengah berproses, ini diikuti oleh 34 WNI yang juga akan diterbangkan ke tanah air 2 gelombang. Gelombang pertama insya Allah akan tiba hari ini pukul 18, 20 orang, dan besok 14 orang akan tiba di Jakarta dengan jadwal yang sama. Terkait rencana evakuasi berikutnya, Pemri via KBRI Tehran tentunya akan terus melanjutkan asesmen keamanan di Iran dan situasi para WNI yang masih berada di Iran.
sesuai dengan statement Pak Menlu tentang evakuasi bertahap, maka keperluan tentang evakuasi berikutnya akan disesuaikan dengan kondisi terakhir di lapangan dan juga melihat kesiapan dan kesediaan para WNI yang masih ada di sana. KBRI akan terus berkomunikasi secara intensif dengan para WNI yang masih berada di Iran untuk mendapatkan masukan tentang situasi mereka di lokasi masing-masing.